Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Berbuat Baik atau Jahat. Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 3 ayat 4. Yesus bersabda, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat?" Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu ketika, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Orang Farisi mengamat-ngamati kalau Yesus menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian kata Yesus kepada Farisi, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Membuat orang baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh?" Mereka diam saja. Yesus bersedih karena kedegilan mereka dan dengan marah ia memandang sekelilingnya. Kepada mereka lalu ia berkata, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya, maka sembuhlah tangan. Keluarlah orang-orang Farisi dan bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh Yesus. Saudara-saudara terkasih, banyak orang khususnya kaum agamawan merasa diri mereka baik, suci, benar, dan menganggap orang lain jelek, berdosa, dan salah. Apakah mereka tidak melakukan hal-hal yang negatif? Semestinya sebagai orang biasa, mereka juga tidak pernah akan mengerti norma masyarakat, hukum negara, sehingga mereka tidak mau dituding sebagai pelanggar. Itulah sebabnya mereka bergegas menunjuk orang yang lain yang melakukan negativitas tersebut. Hal inilah yang dilakukan orang Farisi. Mereka ahli dalam hukum, menuduh Yesus melanggar hukum Taurat. Pada suatu ketika Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Orang Farisi mengamat-ngamati. Lalu kalau Yesus menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Jadi yang dilakukan orang Farisi adalah terus-menerus menguntit Yesus untuk menangkap Yesus sedang dalam melanggar hukum Taurat. Banyak dari kita bertindak seperti orang Farisi tersebut. Alih-alih memperbaiki diri sendiri, kita lebih menikmati orang lain terjatuh. Alih-alih menolong orang lain yang terjatuh, kita sering berteriak-teriak menuduh orang itu mendengar hukum. Kebahagiaan kita tidak diletakkan pada apa yang kita memperbaiki diri, tetapi pada jatuhnya orang
yang mungkin kita juga akan menyalahkan Yesus yang sengsara dan wafat di kayu salib, alih-alih menangisi dosa kita. Saudara-saudara terkasih, Yesus tidak mau melakukan seperti orang Farisi tersebut. Sebagai orang Yahudi yang taat kepada hukum Taurat, Yesus juga memahami bahwa pada hari Sabat ada tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan. Namun, bukankah hukum Taurat untuk mengatur hidup bersama agar semua orang selamat? Itulah tugas utama Yesus dengan hadir di dunia ini, yaitu untuk menyelamatkan semua manusia dari kematian akibat dosa. Itulah sebabnya ketika Yesus bertemu orang yang mati sebelah tangannya itu, ia segera berpikir adalah menyelamatkannya. Yesus mengesampingkan aturan hari Sabat. Keselamatan seorang manusia terletak pada Yesus, bukan pada hari Sabat. Yesus bersabda kepada orang itu, "Mari, berdirilah di tengah." Orang Farisi tentu saja tidak suka akan tindakan Yesus itu. Bukan hanya karena penyembuhan itu melanggar hari Sabat saja, tetapi juga karena orang Yahudi akan memuja Yesus dan meminggirkan perang orang Farisi. Peristiwa penyembuhan ini semakin membuat marah orang Farisi. Mereka bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh Yesus. Saudara-saudara terkasih, tindakan Yesus yang menyembuhkan tersebut mengajarkan kepada kita bahwa perbuatan baik kepada sesama itu lebih daripada sekedar taat kepada hukum. Yesus berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Perbuatan baik itu tidak perlu dipikirkan dalam-dalam. Cukup dengan suatu tindakan nyata secara langsung. Kata Yesus kepada orang Farisi, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Sayang sekali, banyak dari kita tidak mengikuti teladan Yesus tadi. Kita tidak peduli dengan banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Jikapun kita tahu mereka perlu bantuan, kita tidak segera bertindak. Kita lebih tertarik dengan berbagai hal yang menyenangkan diri kita. Kita lebih menikmati mempermasalahkan orang yang perlu bantuan tadi. Kita melupakan bahwa Yesus disalib karena dosa-dosa kita. Tetapi kita tidak segera menurunkan Yesus dari salib. Kita menikmati, menonton Yesus dari bawah salib. Kita semangat berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia." Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah kita sering iri terhadap orang-orang yang berbuat baik kepada sesamanya? Apakah kita tidak bersyukur atas kebaikan Yesus kepada orang yang dikasihinya? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami lebih senang mempermasalahkan orang yang berbuat baik kepada sesama. Kami tidak segera bertindak membantu sesama yang membutuhkan pertolongan. Kesengsaraan orang lain menjadi kebahagiaan kami. Ajarlah kami untuk memiliki hati seperti Yesus yang tergerak untuk membebaskan orang lain dari penderitaan yang dialaminya. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah,
yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.